Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Reza Pratama Abdillah. Saya dengan NIM 10 2012 400 412. Saya di kelas BS 1TI 148-01. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai stack coach problem yang merupakan salah satu contoh penerapan dynamic programming dalam bidang penelitian operasional 2. Kita lanjut. Jadi pertama itu, apa sih masalah stack coach itu? Jadi masalah stack coach itu adalah suatu masalah yang secara khusus dibuat untuk menggambarkan karakteristik serta memperkenalkan istilah-istilah dalam dynamic programming. Lalu masalah ini tuh yang sedikit sekarang itu menceritakan seorang pencari keberuntungan fiktif di negara bagian Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat guna bergabung dalam California Gold Rush di California pada pertengahan abad ke-19. Lalu perjalanan ini tuh harus ditempuh dengan kereta pos, yaitu kalau kita sebut stagecoach, di mana dia melewati wilayah yang belum banyak dihuni, di mana terdapat banyak serius berupa serangan dari para perampok. Jadi yang kita bahas untuk sekarang itu adalah rute-rute yang mungkin dapat dilihat pada slide selanjutnya, yaitu gambar 10.1, di mana setiap negara bagian direpresentasikan oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan pada diagram tersebut. Dengan demikian diperlukan 4 tahap perjalanan untuk berpindah dari titik keberangkatan di negara bagian A, Missouri, menuju tujuan akhir di negara bagian J. Kita lanjut. Nah, di sini yaitu adalah mengenai rute paling aman, di mana perusahaan asuransi menawarkan polis asuransi jiwa bagi para penumpang kereta pos. Karena biaya polis itu setiap perjalanan kereta pos tertentu ditentukan berdasarkan evaluasi yang cermat terhadap tingkat keamanan perjalanan tersebut, maka rute yang paling aman seharusnya adalah rute dengan total biaya yang terendah buat diakumulasi dalam asuransi jiwa. Dan biaya untuk polis standar ini pada perjalanan itu kereta pos dari negara bagian I ke negara bagian J dinotiskan dengan CIG adalah sebagai berikut. Seperti contoh yang kita bisa lihat, seperti A ke B itu 2, A ke C itu 4, A ke D itu 3, B ke E itu 7, B ke F itu 4, B ke itu G, E ke H itu 1, E ke I itu 4, H ke J itu 3, dan seterusnya. Lalu kita lanjut. Nah, ini tuh contoh sistem rutenya dan biaya-biayanya pada Sekos ini, pada permasalahan ini. Kita lanjut. Nah, solving the problem, di mana kita akan memecahkan suatu masalah tersebut. Pertama, perlu diperhatikan bahwa pendekatan jangka pendek selesai ini dengan memilih perjalanan termurah pada setiap tahap belum tentu menghasilkan keputusan yang optimal secara keseluruhan. Jika strategi ini digunakan, rute yang diperoleh adalah bisa kita lihat di PPT, yaitu A, B, F, I, J dengan meraih total biaya sebanyak 13. Namun, mengorbankan sedikit biaya pada satu tahap terkadang dapat memberikan penghematan yang lebih besar pada tahap berikutnya. Dan kita bisa lihat juga sebagai contoh seperti ADF secara keseluruhan itu lebih murah dibandingkan yang ABF. Lalu salah satu cara mungkin yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan metode try and error, atau kita bisa bilang juga metode coba-coba. Namun jumlah untuk kemungkinan semua untuk seluruh rute itu adalah sebanyak 18 rute. Jadi untung adanya dynamic programming ini menyediakan solusi dengan usaha yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan melakukan pemeriksaan semua kemungkinan. Jadi penghematan komputasi ini menjadi sangat besar, terutama untuk versi masalah yang lebih besar. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, for the stage problem, jadi untuk masalah stack coach ini, kita mulai dari masalah yang lebih kecil, yaitu ketika yang tadi case contoh yang tadi itu pencari keberuntungan itu hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap perjalanan yang harus ditempuh. Solusi utama yang paling jelas untuk masalah kecil ini
adalah pergi dari negara bagian tempat ia berada saat ini langsung menuju tujuan akhirnya, yaitu kita bisa lihat itu yaitu tujuannya negara bagian J. Jadi nanti pas setiap iterasi berikutnya masalah itu diperbesar dengan menambah satu tahap perjalanan yang tersisa hingga perjalanan selesai. Jadi solusi optimal mengenai kemana harus pergi selanjutnya dari setiap kemungkinan negara dapat ditemukan dengan relatif mudah berdasarkan hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Jadi ini habis ini kita akan bahas seperti merupakan prinsip dasar dalam dynamic programming. Kita lanjut slide selanjutnya. Jadi kita akumulasikan dalam formula, yaitu misalkan dari variabel keputusan X ini untuk N1, 2, 3, 4 itu menyatakan tujuan langsung pada tahap ke N. N itu adalah perjalanan kereta pos ke N yang akan ditempuh. Dengan demikian rute yang dipilih bisa kita lihat ini yaitu A ke X1, X2, X3, X4. Yang dimana tuh X4-nya itu J. Misalkan nih kalau Fn, Xn ada tata biaya kebijakan terbaik optimal, tahap perjalanan yang masih tersisa dengan kondisi bahwa pencari keberuntungan tersebut berada di state S. Lalu di tahap N ini tujuan berikutnya, di mana untuk nilai S ini yang diberikan misalkan Xn nih, kita bisa lihat. Tidak harus unik yang meminimalkan Fn Xn ini menyatakan nilai minimum dari fungsi tersebut. Nah, di mana formulasi ini merupakan dasar penyelesaian masalah yang digunakan dalam dynamic programming. Di mana kalau kita bisa lihat, setiap tahap keputusan dianalisis untuk memperoleh biaya minimum secara keseluruhan. Kita lanjut. Kita bisa lihat juga formulasi selanjutnya nilai dari CXN ini diperoleh dari tabel sebelumnya untuk CIG dengan menetapkan IS itu saat ini dan J itu tujuan langsung berikutnya. Karena tujuan akhirnya setnya itu J, dicapai pada akhir tahap keempat, maka berlaku F5J-nya itu 0. Jadi tujuannya itu adalah untuk beserta rute yang bersesuaian. Jadi tujuan metode dynamic programming ini adalah menemukan solusi tersebut dengan cara bertahap, yaitu menentukan F4 untuk setiap kemungkinan state S dan kemungkinan hasil tersebut menghitung. Lalu kita bisa lihat nilai Fs ini digunakan untuk menentukan F1, yaitu A. Lalu pertama kita awali dengan tahap 4 atau step 4, yang dimana ketika pencari keberuntungan ini hanya memiliki satu tahap perjalanan, yaitu N4. Maka rute selanjutnya sepenuhnya ditentukan oleh state saat ini, yaitu S, yaitu H atau I. Dan tujuan akhirnya kita bisa lihat itu X4 itu sama dengan J. Dengan demikian, kereta pos terakhirnya itu adalah J, gitu. Jadi biaya minimum pada tahap keempat sama dengan biaya perjalanan di state saat ini menuju tujuan akhir J. Oke, kita lanjut ke step 3. Nah, di step 3 ini, prosedur penyelesaiannya memerlukan beberapa perhitungan. Sepertinya bisa kita lihat, keberuntungan tersebut berada di state F berdasarkan di diagram yang harus memilih untuk pergi ke state H atau state I. Kita bisa lihat juga untuk biaya langsung ke H itu sebanyak 6, untuk ke itu 3. Jadi jika kita membeli state H, itu maka biaya tambah minimumnya setelah tiba di H. Jadi kita bisa lihat juga H4-nya juga tuh 3. Jadi total biaya untuk keputusannya adalah 6 tambah 3, 9. Untuk state I itu adalah total biayanya adalah 3 tambah 4, 7. Karena 7 itu lebih kecil daripada 9, maka pilihan optimal adalah pergi ke state I, karena lebih kecil dari angka 9. Kita lanjut. Nah, di sini ada step ketiga, di mana yaitu E dan G ini dengan dua tahap perjalanan yang masih tersisa. Yang bisa kita lihat dari gambar sebelumnya 10.1. Jadi nilai yang F4 ini diperoleh pada tahap sebelumnya. Dengan cara ini, kita bisa memverifikasi hasil perhitungan berikutnya untuk tahap ketiga. Dan kita bisa lihat juga ya, kayak E4, 8, maka yang diambilnya itu 4 karena angka 4 lebih kecil daripada 8. Sama seperti yang 9, yaitu 9 itu kenapa di sini I? Karena bisa kita lihat yang F ke I itu 7. Kalau F ke H itu 9. Jadi lebih kecil yang I daripada yang H. Oke, untuk yang tahap kedua tuh, kalau kita bisa lihat, biaya total per tahap 2 ini penjualan terbiaya langsung di stage saat ini. Tujuan berikutnya, biaya optimal di tahap berikutnya telah dihitung sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya pencari keberuntungan tersebut berada di stage C. Di mana stage ini memilih beberapa tujuan berikutnya. Gitu. Dan kita bisa lihat juga nih, total biaya untuk tiap rutenya adalah untuk C itu 3 tambah 47, untuk yang F itu 2 tambah 7, 9,
Lalu untuk yang G itu 4 tambah 6, 10. Oke. Lalu kita lanjut ke set 14. Nah, set 14 ini kita bisa lihat juga kayak misalnya nih, kenapa sih X bintang 3-nya ini E or F gitu. Karena kita bisa lihat juga B untuk E-nya itu 11, B ke F itu 11. Kenapa G nggak termasuk? Karena G itu termasuk yang besar juga, yaitu 12. Sama sepertinya, kenapa kalau yang C ini cuma E doang? Karena kita bisa lihat yang angka terkecil itu adalah C ke E itu 7. Jadi yang di dalam X bintang 3 ini adalah hanya E aja. Oke, dilanjutkan. Kayak stack 1. Stack 1 itu sama aja kayak stack 2, 3, 4. Dimana kita bisa lihat tuh kayak kita pemilihan rute paling murah. Ya, paling rendah lah. Kita bisa lihat dari yang kita sebutkan tadi, di mana ada A, B, C, D. A ke B, A ke C, A ke D. Gitu. Kenapa yang dipilihnya C, D? Kenapa nggak B ya? Kembali lagi. Karena rute yang paling dekat tuh kalau bagi saya tuh yang CD karena 11. Karena 11 itu lebih kecil dari 13. Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah solusi optimal ini keseluruhan masalah dapat ditentukan dari 4 tabel hasil perhitungan pada setiap tahap. Yang dimana menunjukkan bahwa pencari keberuntungan ini sebaiknya memulai perjalanan menuju state C atau state D. Gitu. Lalu selanjutnya pada N diperoleh X47J ketika SH. Jadi dengan demikian salah satu nih dari keseluruhan rute optimalnya adalah kita bisa lihat yaitu H on optimal route is A, C, E, H, G. A, C, E, H, J. Jadi, terus dua rute optimalnya yaitu adalah A, D, E, H, J dan A, D, F, I, J. Jadi ketiga rute tersebut menghasilkan total biaya minimum yang sama yaitu kayak kita bisa lihat choose X1 the less to the order to optimal route and DHG and NDHE G the LL total cost of 11. Jadi kalau kita bisa bilang total biaya minimumnya itu yang sama yaitu adalah 11. Gitu. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode dynamic programming ini kita bisa tahu solusi optimal dengan memecah masalah menjadi beberapa tahap dan menyelesaikan secara bertahap hingga mendapat solusi terbaik untuk keseluruhan perjalanan. Jadi ini hasil untuk akhirnya untuk solutionnya dari stack 1, 2, 3, 4 dari akumulasi keseluruhannya. Oke. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dari ucapan saya atau mungkin kecepatan dari yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.